bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini Pak Islan? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual. Kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Nah, pada siang hari ini saya akan menjadi observer dan yang nanti ke depannya nanti Pak Islan akan menjadi coach dan nanti Ibu Mary akan menjadi coachnya. Ya, nanti saya akan melakukan tanya jawab eh, sebentar untuk Pak Islan sebagai observer. Baik, Pak Islan, Ya. pada siang menjelang sore hari ini, eh, pada kegiatan coaching nanti, eh, saya ingin menanyakan sesuatu tentang rubrik penilaian. Nah, bagaimana rubrik penilaian yang nantinya akan Pak Islan menjadi acuan Pak Islan? Baik ya, makasih ya Pak Idris ya sudah mau jadi observer kami pada hari ini. Ya, kebetulan pada hari ini saya akan mengcoachi Ibu Mary. Ya. Rubrik penilaian saya melalui alur Tirta, Pak. Alur Tirta yang sebagaimana yang sudah kita pelajari di LMS kemarin yang sudah disampaikan oleh Fasil kita, yakni berupa tujuan, ya, tujuan melakukan coaching pada hari ini dan mengidentifikasi dari permasalahannya dan merencanakan aksi apa yang akan dilakukan serta tanggung jawabnya di akhir. Ya. Demikian Pak rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Jadi rubrik penilaian Pak Islam menggunakan alur tirta ya Pak, yaitu Iya Pak. tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Nah, kemudian untuk kompetensi itu sendiri Pak Islam, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Islam kembangkan pada saat coaching nanti? Kebetulan kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai coach pada hari ini saya akan mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan-pertanyaan yang menarik tetapi tetap berbobot, ya. Berbobot dalam arti Iya, kata iya. di sini bisa membuat si coach nanti dia bakal tergerak dengan pertanyaan-pertanyaan saya sehingga dia bisa menumpahkan seluruh unek-uneknya dengan pertanyaan saya dan sehingga kami berdua terutama coach nanti bisa menemukan titik permasalahannya dan menyelesaikannya. Oke, jadi kompetensi coaching yang ingin Bapak Islan kembangkan ini yang pertanyaan berbobot ya Pak Islan? Iya Pak. Iya. Jadi nanti indikator dari kompetensi coaching nanti indikator ketercapaian seperti apa nih yang menjadi eh, indikator Pak Islan bahwa apa sudah tercapai semua yang Pak Islan coaching nanti. Dari indikator ketercapaiannya seperti apa yang Pak Bapak pengamat tadi, dari pertanyaan itu saya akan menggunakan kata kuncinya Pak, kata kunci sehingga si coaching nanti dari permasalahan si coaching nanti saya bisa menelaah apa yang jadi permasalahannya sehingga saya bisa menggiring dia untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu. Jadi dengan kata kunci tadi akan disebutkan sebelumnya dari sesuatu itu bisa dikembangkan sehingga si kunci tadi bisa lebih bisa menemukan sendiri apa yang jadi permasalahannya saat saya coaching nanti. Jadi menggunakan kata kunci ya Pak Islan. Nah, bagaimana Pak Islan? Terus ya. Iya. Mungkin cukup Pak Islan untuk observer pembuka hari ini. Mungkin kita langsung saja dipersilakan untuk Pak Islan meng-coaching Ibu Mary. Mungkin Ibu Mary juga dipersilakan nanti. Ah, kalau kalau nanti kalau ada handphone dekat dekat apa laptopnya agak
jauhkan sedikit Pak Islan karena agak menggema di speakernya. Ya, ya. Nah, mungkin ah, bisa lanjut Pak Islan. Ya, baik, makasih ya Pak Edris ya. Ya, Makasih, terutama makasih sudah mau jadi observer kami berdua dengan Ibu Mary pada sore hari ini. Sebelumnya buat Bu Mary, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Islan. Apa kabar Bu? Sore hari ini Bu, sehat? Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat, Pak Islan. Ya, alhamdulillah Kalau nggak ya. sehat, disiapkan. Mantap ya. Ya mantap ya Bu Mary ya. Bu Mary di sini ya, kita akan melaksanakan proses coaching pada hari ini. Saya akan coba-coba untuk meng-coaching Bu Mary karena saya lihat dari hari Sabtu kemarin kayaknya Bu Mary itu ada permasalahan yang belum sempat berceritakan dengan saya mungkin ya. Dari Sabtu kemarin waktu kita lokal karya nggak ada kesempatan juga ya, walaupun kita duduknya berdekatan. Mungkin ini kita dikasih ruang untuk ini sebenarnya tebakan saya salah apa enggak sih, tapi sayanya biasanya feeling saya itu nggak pernah salah. Dari wajah seseorang itu saya tahu seseorang itu lagi punya permasalahan apa enggak. Nah, kira-kira di sini Bu Mary punya permasalahan apa ya? Dari wajahnya. Nah, itu makanya kemarin itu saya hubungi Pak Islan dan alhamdulillah kita bisa bertemu di ruang Zoom ini. Memang ada beberapa Pak yang unek-unek hati saya yang sebenarnya memang pas hari Sabtu itu mau diceritakan tapi sepertinya Pak Islannya tidak dalam keadaan mood ya. Dalam Moodnya lagi agak keadaan buruk ya. itu makanya Iya Bu itu ya. makanya saya hari ini ingin menceritakan sedikit permasalahan saya di sekolah kepada Pak Islan. Permasalahan saya itu sebenarnya terkait dengan murid saya, Pak. Jadi ada satu murid saya, itu dia sudah duduk di kelas 4. Nah, tetapi dia belum bisa membaca, Pak. Belum bisa membacanya dalam artian dia itu tidak ada beberapa harusnya kalau kelas 4 itu udah lancar membaca ya. Iya Dia Bu. udah lancar membaca karena kita kan itu di digalakkan untuk kemampuan literasi, jadi tidak hanya sekedar membaca tetapi memahami juga sudah harusnya di kelas 4 itu sudah bisa. Tetapi anak saya ini jangankan untuk membaca Pak, untuk mengeja saja dia masih sulit. Nah, itu saya bingungnya Pak. Uh, bagaimana cara uh, apa? Bagaimana cara membantu dia nantinya seperti itu. Oh iya ya Bu ya. Iya Pak. Jadi di sekolah Ibu, kebetulan di kelas 4 ada siswa yang punya permasalahan dengan belum bisa membaca ya Bu ya. Udah kelas 4 ya Bu ya? Ya, Kira-kira apa tujuan yang diharapkan dari obrolan kita sore hari ini Bu, tentang permasalahan anak yang belum bisa membaca itu? ya yang saya harapkan itu Pak, saya dapat ide lah Pak, dapat solusi atau dapat satu cara lah supaya bisa meningkatkan kemampuan membaca anak murid saya ini seperti itu. Jadi dari mungkin bisa sharing dengan Pak Islan. Kalau saya sendiri sekarang bingung Pak, harus mulai dari mana saya juga bingung seperti itu, harus melakukan apa juga saya juga bingung karena harusnya kalau seperti ini kan berarti di kelas 1 lagi, balik lagi ke kelas 1 Iya, berarti kan. iya, Nah, iya, sementara iya, posisi Bu, iya. dari 4. Ini saya Pak. Iya. Oh, ini benar-benar permasalahan yang agak prinsip juga ya Bu ya. Seharusnya kalau sudah di kelas 4 itu nggak ada lagi istilah belum bisa membaca ya Bu ya. Nah, kira-kira Ya. apa yang mempengaruhi dari anak tersebut sehingga kok bisa ya sudah di kelas 4 tapi belum bisa mengeja, belum bisa membaca. Kira-kira yang mempengaruhinya itu apa? Yang jadi pengaruhnya yang terbesar itu sehingga anak tersebut sudah di kelas 4 tapi belum bisa membaca juga. Pengaruhnya mungkin karena apa ya Pak ya? Karena entah kurang latihan dianya, entah seperti apa. Yang jelas sudah
berarti kan ini udah 1 semester berlalu ini Pak. Udah saya Ya. cek seperti itu juga. Dia itu kalau seandainya apa kata untuk merangkai kata, kalau seandainya tidak berhubungan dengan misalkan huruf B, huruf D, huruf P, huruf Q, itu dia bingung Pak. Nah, Oh jadi kalau iya. seandainya disuruh mengeja, kalau udah berhuruf seperti itu, nah dia tidak bisa lagi menyatukan katanya. Jadi mengeja pun dia sulit. Jadi pengaruh dia ke kemampuan menulisnya berpengaruh, ke kemampuan yang lainnya juga berpengaruh, seperti itu Pak, karena dia tidak bisa. Nah, entah masalahnya entah memang anak ini kurang latihan di rumah, entah Iya. kurang apa ada sesuatu anak ini saya juga kayaknya kurang latihan ya Pak. Untuk sementara saya berkesimpulan dia kayaknya kurang latihan karena kalau untuk melihat lebih lanjut otomatis uh, perlu beberapa tes ya Pak ya. Nah, untuk Iya, sementara iya mungkin Bu, dia ya, kurang ya. latihan anak ini. Oh iya, ya. Mungkin bisa jadi ya Bu ya. Mungkin anak ini kurang latihan, terutama dia ketemu dengan huruf-huruf yang seperti Ibu sebutkan tadi. Iya Bu ya. Eh, Kira-kira apa gagasan Ibu sendiri punya gagasan apa untuk kedepannya sehingga anak ini bisa lebih bisa membaca seperti apa yang kita harapkan. Kira-kira gagasan Ibu sendiri apa untuk saat ini? Karena mungkin anak ini kurang latihan, kayaknya saya harus mengasih apa ya bentuk bimbingan yang sangat intensif kali ya, Iya. bimbingan atau berikan bentuk pendampingan individu khusus untuk dia seperti itu Pak. Khusus diberlakukan untuk dia. Jadi saya lakukan bimbingan, baik itu mungkin pas jam istirahat saya bisa lakukan, atau mungkin saya juga bisa lakukan pada saat pulang sekolah gitu. Atau Iya. bisa juga mungkin saya melakukan koordinasi kali ya dengan orang tuanya. Apakah memang benar-benar anak ini ada belajar di rumah, ada dibimbing di rumah oleh orang tuanya atau tidak, seperti itu Pak. Iya, iya. Oh, jadi ibu akan melakukan pendekatan dulu dengan anak tersebut ya, sehingga lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk kedepannya kepada itu mungkin akan diberikan pelajaran tambahan sepulang sekolah ya, dan juga mungkin konsultasi dengan orang Iya. tuanya, mungkin mungkin di rumahnya lebih digiatkan lagi belajar membacanya. Oh, bagus itu Bu. Ibu sudah mulai menemukan gagasannya itu ya Bu Mary ya. Kemudian untuk persiapan yang akan dilakukan dalam memulai gagasan yang Ibu gagaskan sama saya tadi kira-kira apa ya persiapan yang akan Persiapannya Pak. ya iya Persiapannya mungkin yang pertama saya mungkin akan melakukan apa namanya itu, saya akan mencoba melakukan percakapan dulu dengan anak ini. Dia kesulitannya itu mungkin yang mempengaruhi dia tidak bisa membaca itu seperti apa. Mungkin saya akan melakukan pendekatan dengan si anak dulu yang membuatnya sulit untuk membaca. Nah, apakah mungkin faktor dia karena memang dia jarang mengulang pelajaran di rumah atau ada faktor lain seperti itu Pak. Dan iya Bu kemudian ya. saya juga akan melakukan itu koordinasi dengan orang tuanya mengenai Iya. anak ini, bagaimana atau dia bagaimana di rumah, sehingga nanti bisa saya lakukan kalau seandainya memang butuh untuk pendampingan secara individu atau memberikan bimbingan secara intensif, mungkin akan saya rancang jadwalnya untuk ke depan seperti itu Pak. Bagus itu Bu ya, Ibu sudah mulai. Udah bagus itu rencana yang Ibu lakukan. Nah, kira-kira kalau sudah tahu itu tadi, dalam waktu dekat ini apa yang Ibu rencanakan? Kira-kira pelaksanaannya itu kapan? Dalam waktu dekat ini apa yang Ibu rencanakan dan kira-kira rencana itu kapan ya akan Ibu laksanakan? Dalam waktu dekat ini saya mungkin akan menemui orang tuanya dulu. Besoknya saya akan Oh, menemui orang tuanya dulu. dalam waktu Habis dekat itu ini lusanya, Ibu lusanya akan melaksanakan pendampingannya yang sudah saya jadwalkan sebelumnya. Jadi lusa lah Pak kira-kira mulai melakukan pendampingan Pak. bagus, bagus itu ya Bu ya, mulai menghubungi orang tuanya. Nah, kira-kira di sini
selain orang tuanya, siapa siapa saja yang kira-kira yang bisa mendukung rencana Ibu dalam melaksanakan gagasan ini? Selain berkolaborasi dengan orang tua, mungkin saya juga bisa berkolaborasi dengan salah seorang guru, Pak. Kebetulan ada satu teman sejawat saya yang rumahnya mungkin tidak terlalu jauh dari rumah anak ini. Nah, Iya. mungkin saya bisa berkoordinasi dengan tersebut. Iya, iya. Kalau tidak salah, saya Ah, ada rumahnya yang tidak terlalu rekan ah, sejawat saya ah. seperti itu. Mungkin akan dikomunikasi dia langsung mencek atau bisa dia langsung gantian memberikan bimbingan seperti itu, Pak. Ya, iya ya Bu ya. Ini kira-kira akan mulai dilaksanakannya kapan Bu ya? Ya, secepatnya, Pak. Secepatnya sudah bisa dilaksanakan. Programnya sudah harus jalan berarti usaha karena kita sebentar lagi kira-kira 3 bulan lagi ya 3 bulan Iya. kita akan melakukan jadi kalau bisa memang ada perubahan lah anak ini dulu dari yang awalnya seperti ini nanti setelah diberikan bimbingan kalau bisa ada perubahannya seperti itu, Pak. Ya secepatnya ya Bu ya. Mohon maaf ya secepatnya kata Ibu. Kira-kira secepatnya itu kapan? Apa mulai misalnya mulai minggu depan, Ibu sudah mulai melaksanakan gagasan Ibu atau minggu depannya lagi? Nah, kira-kira kapan ya Bu ya? Minggu depan lah, Pak. Minggu Iya. depan mungkin saya sudah bisa nanti lagi berkoordinasi lagi mungkin dengan Pak Islan Nah, ah. terkait dengan progres yang sudah saya lakukan itu, Pak. Oh iya, bagus ya Bu ya, makin Insya cepat Allah makin minggu baik. depan. Ya, minggu depan Ibu sudah mulai melaksanakan, mudah-mudahan lancar sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Dan kira-kira Ibu sudah menemukan Nah, gagasannya. Hari ini, sore hari ini, Ibu sudah menemukan gagasannya dengan akan mengadakan les tambahan kepada anak dan juga menghubungi orang tuanya. Nah, ini sedikit ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita pada sore hari ini kiranya? Kesimpulannya dari sore hari ini. dari percakapan kita tadi, ya, alhamdulillah saya mendapatkan solusi, Pak. Solusi yang pertamanya seperti yang Bapak tanyakan di awal percakapan kita tadi, saya bingung mau ngapain, saya bingung mau mulai dari mana, karena Ya, posisinya anak ini sudah di kelas tinggi, dan dari percakapan Bapak dengan Bapak Islan tadi, alhamdulillah saya mulai menemukan ide-ide, oh ternyata saya bisa melakukan dari pendekatan dengan anak dulu, kemudian iya, berkoordinasi dengan orang tuanya, bisa juga iya. nanti saya berkoordinasi atau berkoordinasi dengan teman sejawat seperti itu. Adalah sudah terbayanglah langkah-langkah yang akan saya lakukan gitu. Iya. Makanya saya terima kasih ya Pak Isman membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Iya sama-sama ya Bu ya. Alhamdulillah kalau Ibu sudah menemukan sedikit solusi dari permasalahan Ibu. Karena permasalahan Ibu itu intinya bukan permasalahan Ibu sendiri. Itu permasalahan kita semua ya. Yang bakal kita hadapi dalam setiap saat kita melaksanakan tugas kita sebagai tenaga pendidik di sekolah kita masing-masing ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang Ibu rencanakan semuanya berjalan lancar dan saya juga menunggu kabar selanjutnya. Mudah-mudahan pokoknya yang saya harapkan kabar selanjutnya itu adalah kabar terbaik anak yang kita jadikan topik hari ini. Oh ini Pak Islan udah bisa membaca, alhamdulillah karena kebahagiaan Ibu Mary dalam mendidik kesuksesannya itu kesuksesan saya juga. Dan suatu saat nanti mungkin saya juga akan sharing dengan Ibu Mary karena kita nggak bisa berdiri sendiri Bu tanpa bantuan orang lain, kita sangat perlu sekali bantuan orang lain. Ya makasih ya Bu ya, Bu Mary sudah bersedia curhat sama saya Ya, sore hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Islan. Baik, Alhamdulillah ya Pak Islan sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Mary. Nah, Ya, sedikit, alhamdulillah Pak ya. sedikit Pak Islam jadi tadi setelah saya mengamati sebagai observer, eh, ada beberapa yang sudah Bapak lakukan sehingga ingin dikata tercapai perkembangan itu terwujud. Nah, kira-kira nih
apa yang sudah Bapak lakukan di sana pada kegiatan coaching tadi, apa yang sudah Bapak lakukan sehingga indikator pencapaian perkembangan itu terwujud. Ya, saya sudah melakukan indikasinya ya Pak ya. Ya, makasih ya Pak. Tetap menjadi pengamat yang baik untuk kami berdua dengan Ibu Mary. Ya, saya sudah melaksanakan indikator sesuai dengan alur Tirta di sini ya Pak ya. Dan saya juga sudah menggali potensi dari coach saya Ibu Mary ya, dari coach sendiri untuk memecahkan masalahnya. Ternyata Bu Mary ini kalau diajak ngomong ya, kalau diajak bicara, kalau diajak curhat, pikirannya tuh cepat sekali terbuka. Tanpa belum saya kasih gambaran, beliau sendiri sudah mulai menemukan solusinya, Pak ya. Oh iya, iya. Jadi saya setelah saya mengamati juga, saya juga melihat sih sebenarnya Pak Islan sudah menggunakan alutsista seperti seperti menyampaikan tujuan dan kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab menyampaikan menegaskan kepada si Koci atau Ibu Mary tentang kapan dan ayo cepat dilaksanakan seperti itu. Itu sudah sangat bagus Pak Islan. Dan kompetensi inti coachingnya juga sudah terlihat Pak Islan. Pak Islan sudah dalam keadaan kehadiran penuh walaupun kalau dari kamera Pak Islan mungkin ini di sudut kamera ya Pak Islan karena mungkin kita lewat Zoom, jadi kita nggak tahu. Jadi seakan-akan mata Pak Islan itu ke arah sudut bawah seperti itu Pak Islan. Mungkin karena Ya, emang faktor Zoom juga kameranya dan sebagainya Pak Islan. ya ini karena posisinya saya tuh Iya ya iya gini Pak ya, mohon maaf ya, karena posisinya saya harus menatap wajah Bu Mary kalau berbicara ya Pak. iya iya. Karena kita itu Ah, bukan cuma dari ini ah, saja, ah, ah, dari ah. Benar benar benar. suara saja, tapi alangkah baiknya. Jadi mohon maaf kalau saya tidak terlalu menghadap ke kamera Pak, karena saya melihat langsung dari orang yang saya coaching Pak. Ya, jadi coaching Hmm. saya itu harus saya tatap matanya dalam berbicara ya. Ya, bagus, mantap itu Pak Islan. Kemudian Pak Islan juga Iya. tadi sudah mendengar aktif kayaknya, udah tuh kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, sudah sangat berbobot, dan saya lihat juga Pak Islan sudah apa mencatat mencatat kata-kata kunci dari coachingnya tadi, sehingga tidak ada kesulitan dalam dalam Pak Islan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian untuk kedepannya Pak Islan, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Islan kembangkan kira-kira? Saya ingin mengembangkan atau mendengar jadi pendengar aktif seperti posisi saya ya, dalam melaksanakan coaching pada hari ini. Saya ingin lebih mengembangkannya lagi, Pak. Saya lebih aktif lagi, ingin lebih aktif lagi, sehingga si orang yang saya coaching ini bisa lebih terbuka dan sehingga beliau cepat menemukan gagasannya. Amin. Mudah-mudahan ya Pak Islan, mudah-mudahan pada kesempatan selanjutnya yang lain saya juga dapat bisa melihat perkembangan Pak Islan, eh, terutama pada perkembangan kompetensi mendengar aktif yang sudah Pak Islan ingin ingin latih terus gitu Pak Islan. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini, Pak Islan, Ibu Mary, kita cukupkan sampai di sini karena waktu sudah sore juga. Sudah cukup bagus Pak Islan menyampaikan eh, menyampaikan materi dan juga Pak Islan mengcoaching Ibu Mary sudah sangat bagus. Eh, Mungkin itu saja Pak Islan. Ya, kami Baik. berdua dengan Ibu Mary juga mengucapkan terima kasih ya Pak ya. Terima kasih sudah bersedia menjadi pengamat atau observer kami berdua pada sore hari ini. Makasih ya Pak Idris. Ya, Pak Islan, kita tutup ya Pak Makasih Islan. atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.